Sip. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Pak dosen dan asisten dosen. Pada saat ini saya akan menjelaskan tugas mekanik teknik minggu ke-9. Nama saya John Mark Stefan Krambe, NPM 23061219. Oke. Pada nomor 1, kita akan mencari SFD dan BMD dari batang ACDB tanpa massa. Langkah yang pertama, kita akan menganalisis gaya-gaya yang bekerja. Pada titik A itu mempunyai tumpuan engsel, jadi yang memiliki gaya horizontal dan vertikal. Kemudian pada titik B itu memiliki tumpuan roll, jadi hanya memiliki gaya vertikal. Jaraknya 2 meter dari titik A ke C, dan 1 meter dari titik C ke D, dan 2 meter dari titik D ke B. Dia memiliki gaya terpusat yaitu 60 kN dan gaya terdistribusi 25 kN per meter. Oke, jadi pada saat ini kita akan mencari sigma momen A. 60 gaya 60 kN dikali jarak 2 meter, yaitu dari 60 ke titik A itu 2 meter ditambah 25 kN yang terdistribusi dikali 2 dikali 4. Kenapa dia dikali 2 dan dikali 4? Dikali 2 itu dikarenakan jaraknya itu 2 meter, dan dikali 4 dikarenakan 25 kN itu diambil setengahnya atau di titik tengah itu, jadi 1 meter setengahnya 25 kN itu jarak setengah dari jarak gaya yang terdistribusi, yaitu 25 kN ke titik A, yaitu 4 meter. Jadi 1 meter tambah 1 ditambah 2, jadi 4 meter. Kemudian dikurang BV dikali 5, jarak semuanya. 2 meter tambah 1 meter tambah 2 meter. Sama dengan 0. Hasilnya menjadi 64 kN. Kemudian sigma FH, atau kita akan mencari AH. Nah, untuk AH-nya, kenapa dia 0? Gara-gara tidak ada, karena tidak ada gaya horizontal yang bekerja pada batang ACDB. Untuk mencari AV atau sigma moment fake, itu dengan cara AV dikurang 60 atau gaya yang ke bawah itu gaya yang terpusat 60 kN dikurang 25 gaya yang terdistribusi 25 kN dikali 2 jaraknya, yaitu 2 meter, ditambah 64 atau ditambah BV-nya, karena BV-nya ke atas itu. Jadi hasilnya menjadi 46 kN. Berikut untuk SFD-nya. Untuk awalnya itu memiliki gaya 46 kN sepanjang 2 meter dari titik A ke C. Kemudian ada gaya 60 kN ke bawah yang menyebabkan batang bergeser ke bawah sebesar 14 kN, atau 46 dikurang 60 yaitu minus 14. Nah, kemudian di sepanjang batang C ke D itu memiliki gaya 14 kN. Kemudian di titik D ke B itu memiliki gaya yang terdistribusi yaitu sebesar 25 kN yang menyebabkan batang bergeser ke bawah lagi sehingga menjadi minus 14 dikurang 25 kN sama dengan minus 39. Kemudian sepanjang titik D ke B itu mempunyai gaya sebesar 64 kN atau minus 64 kN. Kemudian ini untuk yang tadi merupakan ya SFD-nya, yang sekarang BMD-nya atau bending moment diagram.
Untuk titik A kenapa kenapa dia 0? Dikarenakan tidak ada momen yang bekerja pada titik A. Kemudian di titik C itu kita menggunakan sigma momen C sigma momen C yaitu 46 dikali 2 meter sama dengan 92 kilonewton. Dan untuk titik D itu 46 dikali 3 meter, 46 kilonewton dikali 3 meter dikurang 60 kilonewton dikali 1 meter sama dengan 78. Kemudian pada titik B, sigma momen B yaitu 46 dikali 5 meter dikurang 60 kilonewton dikali 3 meter dikurang 25 kilonewton dikali 2 dikali 1. Kenapa dia dikali 2 dikali 1? Dikarenakan jaraknya yang 2 meter tuh sepanjang gaya yang terdistribusi 2 meter itu 25 kilonewton. Jaraknya dibagi 2 sehingga menjadi 1. Ya, 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi 25 dikali 2 dikali 1. Hasilnya menjadi 0. Jadi dia kembali ke 0 lagi. Sekarang saya akan melanjutkan nomor 2. Kita akan mencari SFD dan BMD dari batang di bawah ini yang tanpa masang kemudian. Tanpa masang. Oke. Yang pertama kita akan menganalisis gaya yang bekerja. Yang pertama itu ada tumpuan jepit. Saya asumsikan itu titik A ya. Jadi kalau tumpuan jepit itu memiliki 3 reaksi yaitu 3 gaya yaitu gaya horizontal, gaya horizontal, gaya vertikal dan momen. Ini ada gaya sebesar 2 kip per feet, gaya yang terdistribusi dan 10 kip. 2 kip per feet itu mengarah ke bawah, gaya yang terdistribusi, dan 10 kip gaya yang terpusat mengarah ke bawah. Demikian juga 8 kip mengarah ke bawah yaitu gaya yang terpusat. Saya asumsikan clockwise itu akan mendapatkan hasil yang positif. Jadi kita akan mencari AV-nya dulu. Menggunakan sigma FV yaitu AV dikurang 2 kali 6. Kenapa dikurang? Dikarenakan 2 kip per feet-nya mengarah ke bawah. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 12 dan dikurang 10 dikurang 8. Ya menjadi 12 ditambah 10 ditambah 8 sama dengan 30 kip. Kemudian sigma FV AH sama dengan 0. Kenapa AH sama dengan 0? Dikarenakan tidak ada gaya horizontal sepanjang batang yang secara horizontal. Kemudian kita akan mencari momen A. Momen A ditambah 40 ditambah 40 itu gaya yang secara clockwise ya. Jadi saya pertama kan asumsikan dia clockwise itu positif. Jadi MA ditambah 40 ditambah 8 kali 10 atau 8 dikali jarak ke A itu 10, 6 ditambah 4 10 ditambah 10 dikali 6 atau dari 10 kip ke titik A itu jaraknya 6 dan 2 dikali 6 dikali 3. Kenapa dikali 3? Jarak 6 feet itu dibagi 2. Jadi setengahnya. Karena ini gaya yang terdistribusikan. Jadi 2 dikali 6 dikali 3. Sama dengan 0. Jadi hasilnya menjadi minus 216 kip. Kemudian kita akan melanjutkan ke shear force diagram atau SFD-nya. Yang pertama itu ada gaya 30 kip atau AV-nya 30 kip sepanjang 6 feet. Nah, kemudian dia ada 10 kip ke bawah. 10 kip ke bawahnya dia akan menjadi 8 kip ya. 8 atau 18 kip. Ya, yang pertama itu ada 18 kip. Kemudian dia turun ke bawah jadi 10 kip. Ya. Oh ya, dia 18 kip. Itu hasil dari 10 kip ditambah 8 kip. Karena dia turun ke bawah. Jadi ada
10 kip ke bawah hingga membuat batang bergeser ke bawah. Dari 18 kurang 10 itu jadi 8 kip. Nah, sepanjang 4 feet itu ada gaya 8 kip. Kemudian kita ke bending moment diagram. Untuk awalnya di sigma moment di titik A itu ada di momen A ada minus 216 kip. Nah, sigma untuk mencari B-nya itu kan tidak diketahui momen B-nya. Kita akan mencari momen B-nya. Kita menggunakan sigma momen B 30 dikali jarak 10, 30 yang 30 kip itu dikali 10 atau jaraknya 10 meter dikurang 2 kip dikali 6 dikali 3 seperti awal yang saya jelaskan tadi bahwa 3 itu berasal dari 6 feet dibagi 2. Karena itu merupakan gaya yang terdistribusi hingga hasilnya menjadi 144. Kemudian kita mencari momen B-nya. Jadi minus 216 ditambah 144. Jadi momen A-nya dijumlahkan dengan momen B-nya. Jadi minus 216 ditambah 144 mendapatkan hasil minus 72 kip. Itu merupakan nilai di momen B-nya yaitu di 72 kip. Kemudian kita mencari momen di titik C. Kita menggunakan sigma momen C. 30 dikali 10 sama seperti ini. 30 dikali 10 dikurang 2 kali 6 dikali 7 dikurang 10 kali 4 sama dengan 176. Nah, 176 itu kita akan hasilkan dengan 216 ditambah 176. Ya, mendapatkan hasil minus 40 kip. Jadi minus 40 kip itu hasil dari penjumlahan momen A ditambah dengan penjumlahan momen C. Jadi minus 216 ditambah 176 hingga mendapatkan hasil 40 kip, minus 40 kip. Oke, demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau masih agak kurang dalam presentasi, mohon dikoreksi. Terima kasih dan salam.